woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. Nah oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku masih ada di Bangkok dan aku punya tamu spesial banget. Dan aku ini ngelihatnya pada saat aku di Thailand, terus masuk beranda YouTube karena aku sering ngecek YouTube. Lihatlah sosok yang aku rasa mau banget aku temuin, sampai aku bela-belain datang ke sini karena perjalanannya 1,5 jam ya gitu dari tempat penginapan aku. Ini bersama Mas Anjas. Hai Pratiwi, Sawadikra. Nah, untuk kalian yang belum di-subscribe, boleh banget langsung subscribe dan lihat YouTube-nya. Nama YouTube-nya adalah Anjas di Thailand. Di sini guys. Makasih banget loh Pratiwi. Sama-sama. Ini kayak it's my honor gitu. Kamu mau nemuin YouTuber kecil di Thailand tuh sebuah kehormatan luar biasa. Enggak. Kita di Indonesia aja, siapapun yang mau collab sama kita nggak pernah ngelihat dari jumlah subscribernya, terus followersnya berapa. Ketika kita ngerasa visi misi kita sama gitu ya, kenapa enggak gitu, dimanapun kita bersilaturahmi. Thank you for coming ya. Nah oke. Instagramnya juga jangan lupa di follow di sini guys, Anjas di Thailand. Jadi ada Instagram, ada YouTube. Ini kita akan membahas yang lagi viral banget, yaitu Tengmonida. Betul banget. Oke. Jadi kemarin aku sempat menanyakan sama salah satu translator aku, dan hanya sekilas aja beritanya dan rumor-rumor yang selama ini ada. Jadi Mas Anjas ini membahas juga di YouTube-nya ya, secara detail dan gamblang. Makanya kalian langsung capcus lihat YouTube-nya. Jadi kita boleh tanya-tanya ya Mas boleh. mengenai berita yang viral ini. Dan for your information, 2 hari yang lalu aku itu ketemu sama pacarnya ya itu Bert ya? Iya Bert. Yang rambutnya gondrong ya? Yes, betul. Jadi aku nggak sengaja pas lagi jalan di Asiatik sama tim aku, kita arah mau pulang, terus aku mikir itu cowok siapa, kok familiar banget. Pas aku lihat Instagram, aku baru sadar bahwa itu Bert, yaitu pacarnya dari Tengmonida. Tapi gitu. ngomongin soal Bert ya, jadi yang hari ini terbaru itu Bert, dia kan sebenarnya hanyalah orang biasa ya. Si Tengmonida kan seorang artis besar di Thailand. Ada kenapa si Bert ini mendapatkan kayak simpati dari warga Thailand? Selama proses yang heboh ini, dia tuh nggak mau diundang sama TV walaupun dibayar ratusan juta rupiah. Itu yang pertama. Yang hari ini aku baca lagi, kan dia punya toko clothing line gitu ya. Itu banyak banget orang di Thailand yang pengen beli, tapi dia bilang belum saatnya. Aku yakin mereka beli bukan karena mau produkku, tapi karena mau ngebantu. Merinding dong. Itu amazing nggak sih? Jadi mungkin ternyata aku tuh bisa ngelihat ya, ada banyak hal yang nggak bisa dibeli sama uang begitu. Kalau ada yang bilang bahwa Bert itu pansos dan sebagainya, I don't think so. Karena jelas-jelas ada dia punya bisnis. Hari ini banyak banget orang yang sudah ngantri pengen beli clothing lainnya tapi nggak dibuka karena dia tahu ini bukan pure quality produknya, tapi karena ada simpati dari masyarakat. Sumpah aku merinding nggak sih? Iya, aku merinding banget. Karena aku dengar dari translator aku kan, kemarin aku juga sempat mau datang ke tempat duka ya, kalau kata kita. Jadi di mana Tengmonida itu di apa sih kalau di itu kayak penghormatan gitu. Penghormatan. Nah, kan orang pada ngasih bunga. Nah, kita mau datang ke sana, ternyata tidak bisa sembarangan juga gitu. Nggak bisa sembarangan. Jadi kita mau harus sudah online dulu, daftar online dulu. Dan itu juga panjang prosesnya, jadi nggak bisa karena kita mau ketemu, kita fans nih, kita datang gitu, nggak bisa segampang itu gitu. Dan itu yang membiayai 3 hari prosesi penghormatan tersebut adalah selebriti di Thailand, bukan biaya dari keluarga Tengmonida. Jadi Tengmonida itu benar-benar luar biasa. Kasus ini tuh banyak orang yang sayang sama dia gitu, karena ya terlepas ada dugaan apakah ada ini kecelakaan murni ataukah ini kasus pembunuhan, ini masih penyidikan. Hari ini salah satu dokter yang diidolakan sama warga Thailand, dokter forensik, namanya itu adalah Dokter Porntik. Dia adalah seorang senator di Thailand dan juga orang yang punya kredibilitas yang baik, kejujurannya. Hari ini dia memimpin untuk otopsi Tengmonida yang kedua beserta 15 tim independen lainnya untuk memverifikasi apakah 20 luka-luka yang menjadi kontroversi di Thailand ini beneran atau enggak. Misalnya gini, tentang gigi. Jadi salah satu
satu aktor di Thailand yang ngebantu evakuasi, dia bilang gini bahwa gigi Teng Monida itu patah. Itu adalah keterangan orang yang mengevakuasi. Tapi di hasil otopsi pertama disebutkan tidak ada gigi yang patah. Bahkan si aktor ini sempat akan diancam sama salah satu petugas, kalau kamu terus membuat narasi seperti ini di media massa, kita akan tuntut kamu. Akhirnya ya sudahlah, mau gimana lagi. Nah kemudian kalau kita mikir secara logika, gimana bisa nggak kalau seandainya nanti dokter Pontip ini menjadi harapan, hari ini sudah mulai melakukan otopsi, bisa nggak kalau seandainya dicek ini beneran giginya patah atau enggak. Nah ada orang yang bilang gini, kalau giginya Teng Monida patah aslinya, tapi kemudian ditambal untuk manipulasi, di otopsi juga bisa dicek apakah ini tambalannya itu sebelum kematian atau sesudah kematian. Jadi so dramatik, ada banyak hal yang aneh. Terus juga kamu tahu kan bahwa ada dua saksi, yang Robert sama Por, yang satu speedboat dengan mereka. Mereka sekarang di Provinsi Ratchaburi menjalani prosesi sebagai seorang Buddhis, monk ya. Jadi selama 15 hari ke depan dia ini menyucikan dirinya. Ini sih di warga Thailand bilangnya adalah sebuah kebaikan. Banyak orang Thailand yang sangat kagum dengan kegiatan seperti ini. Tapi kalau kita melihat lebih detail, sebenarnya ini adalah salah satu caranya mereka, kalau aku melihat dari sisi umum ya, cara mereka untuk menghindari penyidikan. Kan kalau dipanggil sama penyidik di kota Bangkok, oh saya nggak bisa karena lagi proses menjadi biksu. Dan selama menjadi biksu 15 hari ini, mereka itu tidak pegang handphone, tidak boleh makanan enak, hanya meditasi, nggak ada internet. Itu kan bisa menjadi alibi mereka kenapa nggak bisa datang memenuhi penyidikan. Karena kan dibutuhkan kurang lebih sekitar 30 hari lagi untuk menentukan apakah ini kecelakaan ataukah ada indikasi pembunuhan. Kayaknya dipakai sama mereka ini untuk dalam tanda kutip melarikan diri ke sana. Itu kalau menurut pendapatku dan juga sebagian masyarakat Thailand. Kalau kamu lihatnya gimana? Ya pasti ya. Maksudnya akalnya juga pinter ya. Karena kalau Chop itu seperti apa? Kan dia katanya mempunyai keluarga yang militer, betul ya? Kalau untuk keluarga militer, yang Job itu sama Sen adalah dua saksi yang sangat jarang banget muncul di media massa. Untuk Job sendiri aku nggak tahu. Mungkin ada isunya adalah dia adalah yang menjadi kaki tangannya VVIP-nya. Itu mungkin ada ke arah militer tersebut. Tapi kalau untuk Sen, sebenarnya walaupun dia nggak pernah muncul di media massa, Sen ini sebenarnya adalah seorang transgender ya, dan dia adalah seorang sosialita di Bangkok. Kalau Sen ini sebenarnya itu sering muncul di acara penghormatan terakhir di hari kedua dan hari ketiga, tapi dia nggak muncul di media. So, ya memang Job dan juga Sen adalah dua orang yang kayaknya menghindari media. Nah, banyak yang nggak tahu mengenai Teng Monida ini seperti apa. Jadi boleh dijelasin nggak sih yang viral di sini seperti apa? Teng Monida adalah artis, ya, artis yang sudah bertahun-tahun berjuang ya katanya dari orang tidak punya, terus sekarang untuk membiayai keluarganya, betul nggak sih? Kalau Teng Monida itu termasuk artis senior ya, dia memulai karirnya itu dari usia belasan tahun. Dari SMA ya? Ya dari SMA sudah mulai modeling dan sebagainya. Dan background keluarga dia adalah dari keluarga yang bercerai. Ibunya, Ibu Panida, itu bercerai dengan sang ayah pada saat dia usia 2 tahun. Nah, sang ayah ini memperjuangkan hak asuh dari kecil untuk si Teng Monida dengan syarat dia ada salah satu wawancaranya ayahnya Teng Monida di sejumlah TV itu disiarkan kembali karena ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu. Jadi ada rekaman di situ menceritakan itu hari ayah. Jadi di Thailand itu ada hari ayah, menceritakan perjuangan dia, bagaimana dia membesarkan Teng Monida. Pada saat dia ingin mendapatkan hak asuh Teng Monida, dia harus membiarkan rumah dan juga mobil serta uang diberikan ke sang istri. Itu adalah syarat kalau dia mau mengambil hak asuh. Dan selama 10 tahun kurang lebih sampai Teng Monida remaja baru ketemu dengan ibunya lagi. ตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเรา Jadi ada waktu yang terbuang, nggak bersama-sama antara Teng Monida dan juga sang ibu. Jadi
Ya, karena mereka adalah selebriti, ini adalah cerita yang kayaknya udah jadi konsumsi publik. Jadi bukan hal yang rahasia lagi di Thailand. Karena mereka adalah selebriti yang termasuk papan atas di sini. Oh, oke. Nah, pada saat kejadian boleh diceritain nggak sih? Kalau waktu kejadian itu adalah, jadi ini adalah kronologi yang masih dipertanyakan. Jadi kejadiannya adalah kalau menurut keterangan dari kepolisian, Teng Monida itu tenggelamnya adalah di jam 10.40. 10.40. Tapi kalau keterangan dari CCTV, kemudian ada beberapa saksi, kemungkinan besar jatuhnya Teng Monida di Sungai Chao Phraya itu antara jam 10.20 sampai 10.30. Nah, ini adalah keterangan yang berbeda. Terus yang menjadi perdebatan juga, ngapain sih Teng Monida berada di speedboat tersebut? Karena berdasar keterangan dari teman-temannya Teng Monida punya dua manajer ya. Yang pertama adalah Ana, yang kedua adalah si Gatik. Nah, Ana ini bilang bahwa Teng Monida tuh nggak kenal dengan siapapun yang ada di situ. Dia kenal cuma sama Gatik. Sen adalah temannya Gatik. Job, Robert semuanya adalah temannya Gatik. Dia ke sana kemungkinan besar pasti untuk bekerja. Ada yang bilang katanya ini adalah escort. Ada yang bilang enggak seperti itu. Tapi ya kita lihat nanti ya. Itu sih hal yang masih jadi pro kontra di Thailand. Oke, jadi dengan katanya Teng Monida ini bilang hanya makan malam karena dia dandannya sangat cantik ya. Itu suatu hal yang tidak biasa dilakukan oleh Teng Monida. Betul ya. Terus ditambah dia itu tidak begitu suka alkohol. Tetapi ternyata banyak ditemukan botol yang sudah dibuang katanya sebelumnya ya. Jadi itu adalah penemuan itu berdasarkan CCTV. Jadi di speedboat yang disita oleh kepolisian hanya ditemukan 1 gelas wine. Padahal di situ ada 6 orang. It doesn't make sense bagaimana mungkin ada cuma 1 gelas wine tapi cuma untuk 6 orang. Jadi CCTV yang awalnya dikira itu adalah palsu oleh penyidik Kota Bangkok, diselidiki, dicari sama tim SAR, kemudian ditemukan tas putih. Tas putih itu berisi ada 3 hal. Pertama adalah 10 botol wine, kedua adalah 5 gelas yang sudah pecah, dan satu lagi adalah pembuka botol wine-nya. Pembuka botol wine ini adalah salah satu dugaan dari netizen yang untuk menyayat kaki paha kanannya Teng Monida antara yang pembuka botol atau pecahan gelas. Gitu. Karena aku udah ngeliat fotonya, karena fotonya udah tersebar luas ya. Itu parah banget sih. Itu jujur aku memang merinding banget karena lukanya sangat dalam banget, bahkan sampai kelihatan tulangnya ya. Sempat ngobrol sama salah satu, aku juga ngobrol sama Dr. Hastri, salah satu ahli forensik di Indonesia. Kita juga akan ngobrol bareng nanti di live gitu. Kalau menurut beliau sih itu bukan tipikal kena baling-baling ya. Karena kalau kena baling-baling itu lukanya akan sampai tulang patah. Tapi ini nggak sampai tulang, hanya bagian epidermis kulit luar aja. Terus kondisinya sudah sangat bengkak, berarti secara otomatis itu sudah lama ya tenggelamnya. Nah, ini juga aku sama dapat kutipan dari Dr. Hastri ya. Aku sudah bisa menyebutkan karena beliau mau hadir di channelku nanti, ahli forensik Indonesia. Aku bilang, dokter ini kalau seandainya nih ya, aku kirim fotonya kan ya, kok 2 hari sudah keadaannya seperti ini. Dia bilang gini, iya Jas, kalau mayat di air itu pembusukannya lebih cepat. Jadi beda dengan pembusukan kalau bukan di air. Sidik jari itu juga tidak bisa ditemukan kalau di air. Sidik jari itu berasal dari minyak. Jadi kalau minyak dikasih air, dikasih sabun akan langsung hilang. Kalau sidik jari berada di tempat yang kering, itu biasanya akan bertahan ya beberapa hari lah. Ini aku ngobrol dengan Dr. Hastri pada saat ngebantu identifikasi. Jadi kalau ditanya sidik jari kok nggak pernah dibahas, karena itu lokasinya di air, otomatis langsung menghilang. Terus pertanyaan aku yang selama ini bikin aku penasaran, kenapa mukanya jadi rusak seperti itu ya? Nah, ini juga menjadi salah satu 20 hal yang menjadi kontroversi. Misalnya kayak di mata ya, kan matanya yang satu itu bengkak. Maaf sih, itu serem banget ya. Itu dibilangnya, ada yang katanya dicolok, kan ada beberapa teman-teman yang bilang, Anjas lihat orang apa itu namanya indigo. Jujur aku bukannya bermaksud merendahkan, tapi aku menghargai, tapi aku nggak percaya gitu loh. Karena indigo ya maksudnya jin dalam kepercayaanku memang ada, tapi kan nggak semua
semua jin itu benar. Ada juga yang berbohong kan, seperti manusia. Bisa aja jin itu ngaku-ngaku sebagai Tengmonida. Itu kan bisa menjadi kepalsuan. Tapi kalau secara otopsi yang bisa aku bahas di sini, kalau dari keterangannya otopsi pertama, makanya sekarang ada otopsi kedua, karena banyak yang nggak percaya, adalah efek mata, efek luka-luka itu karena kotoran di Sungai Chao Phraya. Tapi orang-orang nggak pada percaya, makanya sekarang dokter Pontip yang akan turun tangan memverifikasi apakah ini benar atau enggak. So, interesting story ya. Ya, betul-betul. Ini lagi viral banget dikarenakan karena Tengmonida itu adalah artis papan atas ya. Betul. Terus ditambah dengan keadaan apa ya, jenazahnya yang sangat memprihatinkan. Terus ya. juga mungkin kayak lebih ada psikologinya tuh kayak yang ternarasi di luar sana adalah dia ini berusaha mempertahankan harga diri. Terlepas itu benar atau enggak gitu kan ya. Iya. Karena kan masyarakat memikirnya ini kemungkinan besar adalah si manajernya berusaha ngejual dia karena tanpa sepengetahuan. Karena aku juga dengarnya kondisi pandemi seperti ini otomatis Ya, pendapatan dia berkurang ya. ya dia mengakui itu kok. Manajernya bilang memang Tengmonida lagi kesulitan keuangan seperti itu. Oke. Nah, jadi sedikit cerita story percintaannya, dia sempat menikah ya. Sempat menikah 1 kali, terus setelah itu dia divorce ya. Ya, 2 tahun 2 pernikahannya. tahun pernikahannya dia divorce, baru pacaran sama Bird. Yang terakhir. Terus Bird itu sempat megang cincin, itu apa? Oh, itu adalah sebuah kayak simbol karena mungkin emosional ya. Dia ya simbol bahwa dia ingin melamar Tengmonida begitu. Tapi apakah itu sudah rencana lama atau enggak ada yang tahu. Karena Bird itu tidak menceritakan apapun ke media. Hanya diem dan senyum aja gitu. Makanya pas kemarin kita ketemu itu, sebelumnya translator aku bilang bahwa Bird ini nggak akan mau diwawancara, entah dibayar berapapun dia tidak akan pernah mau bicara sedikit pun gitu. Tulus banget ya, hari gini cari cinta gitu ada nggak ya? Nggak ada, kayak sulit. Sulit bener-bener, orang kan mikirnya pansos dan lain-lain gitu. Ini bener-bener terlihat dia tidak memanfaatkan siapapun. Momen ini gitu. Oke, nah terus untuk kondisi manajernya katanya yang sebenarnya ada komplotannya. Siapa ini maksudnya? Manajer yang gatik atau yang ala? Manajernya si Tengmonida. Komplotannya. Nah ini masih menjadi dugaan sih, karena kita nggak make sense dengan kronologi awal ya. Yang katanya Tengmonida mau buang air kecil, kemudian jeblak lah gitu. Tapi kan setelah dia pakai bajunya juga kan slim sweet ya. Iya, itu juga sudah ada beberapa rekonstruksi dari TV-TV di Thailand. Kalau seandainya Tengmonida beneran nih, seandainya bener pernyataan dari si gatik tersebut ya, dia mau buang air kecil, kemudian dia pegangan lutut dari temennya yang bernama Sam. Terus kalau jeblaknya itu akan ada rekonstruksinya. Pertama kalau jeblaknya ngebutnya terlalu ngebut banget, speedboatnya itu akan ke belakang, tidak akan mungkin langsung ke baling-baling. Padahal kan kita ketahui keterangan penyidik adalah itu karena baling-baling. Nah ini penyidiknya juga aneh, sudah mengatakan di otopsi pertama itu adalah penyebab kematian karena tenggelam, dan kedua adalah penyebab luka yang 30 cm itu karena baling-baling. Dan orang nggak percaya gitu, masa luka baling-baling begitu, itu mah kayak sayatan ya tadi itu yang ditemukan, bisa pembuka botol wine atau pecahan gelas kaca gitu. Jadi ya memang masih menjadi perdebatan. Tapi tahu nggak sih, ibunya Tengmonida itu awalnya kan mengatakan sangat marah dengan gatik manajernya, hanya memaafkan Por dan juga Robert yang ngasih uang 30 juta baht, sekitar 13 miliar rupiah. Kemarin di hari prosesi penghormatan pemakaman, ibunya Tengmonida sudah pegangan tangan, pelukan dengan gatik, sudah memaafkan. Jadi kelima orang yang berada di speedboat tersebut boleh dibilang semuanya sudah jadi saudara, teman lagi. Oh gitu. Jadi ini nyawa ya yang diambil. Jadi ini nih ngebuat masyarakat Thailand makanya gemes. Bilang kalau setiap berita tentang Ibu Panida pasti dibilangnya adalah Ibu Mata Duita dan sebagainya. Makanya Ibu Panida kemarin bilang melalui pengacaranya, siapapun yang menghina saya, kalau berlebihan saya akan tuntut secara hukum. Aduh, ngomong gitu. Iya, itu parah ya. Parah sih. Nah, terus ditambah kita juga dengar bahwa dari translator aku cerita, katanya setelah Tengmonida itu menghilang, besokannya dia udah karaokean lagi. Maksudnya?
Dia karaokean, dia senang-senang sama teman-temannya. Oh really? Iya. Kalau yang aku tahu ibunya Teng Monida tuh malah belanja. Jadi ya mungkin itu benar ya, aku nggak tahu berita itu, tapi kalau dari ibunya Teng Monida, pada saat dia selesai menjenguk jenazah, itu dia mampir ke sebuah mall buat belanja sesuatu dan itu direkam sama media massa, ada capture-capturannya. Oh ya? Iya. Kok bisa? I don't know kenapa sebegitu urgentnya abis nengok anaknya jenazahnya identifikasi itu hari-hari di seminggu pertama. Itu kan, itu ada rekamannya semuanya, karena kan media di Thailand pada saat sudah mengetahui ini langsung mengikuti semuanya, sama kayak di Indonesia. Oke. Nah, jadi si Teng Monida ini katanya aku dengar cerita juga dia pernah mau berusaha bunuh diri ya. Oh iya, jadi bahkan bahkan di hasil otopsi yang terakhir disampaikan juga, hasil otopsi yang pertama itu disampaikan beberapa tahap, tidak sekaligus ya. Nah, yang terakhir disampaikan itu adalah di tubuhnya Teng Monida ada kandungan alkohol dan juga ada kandungan obat depresi. Nah, ini dikonfirmasi sama teman-temannya dan juga sahabat Teng Monida, dia sudah berhenti mengkonsumsi obat depresi itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau masih bisa ditemukan, aku nggak tahu ini bagian expert, apakah kalau kita sudah konsumsi berbulan-bulan lalu, dicek masih ada itu bagian expert sih. Iya, karena ya aku juga biasa menangani Gimana menurut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang konsumsi obat seumur hidup ya. Jadi ada obat di mana untuk menghilangkan halusinasi, ada obat untuk kita tetap fokus gitu. Kalau untuk kandungan yang ada di badan kita, aku nggak tahu karena selama ini kan kita nggak pernah berusaha untuk cek darah orang-orang yang kita bantu ya gitu. Tapi kemungkinan besar iya, karena masih ada, dikarenakan kayak mungkin ada di darah, mungkin ada di rambut dan lain-lain gitu. Jadi nggak bisa langsung hilang kayak kita minum alkohol. Minum alkohol kan kita keluar urin itu udah hilang. Oh, kalau alkohol? Sebagian besar, iya. Nah, soalnya kalau yang alkohol ini uniknya gini loh. Kalau yang di Teng Monida ada kadar alkohol, tapi 5 saksi lainnya nggak ada. Oh, oke. Tapi setelah aku cari tahu, ini keterangan dari salah satu sahabat Teng Monida namanya Casper. Kenapa kok tidak ada kandungan alkohol di kelima orang tersebut? Karena di tesnya adalah 3 hari sampai 5 hari setelah kejadian. Make sense nggak sih? Nggak mungkin. Itu pasti setidaknya masih ada lah kandungannya. Masih ada. Tapi mungkin nggak kalau dia mengkonsumsi obat tertentu buat membersihkan gitu? Oh, enggak lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, karena itu adalah yang menjadi pertanyaan. Tapi juga waktu proses identifikasi itu ada kayak si Robert ya, siapa si Por itu diminta rambutnya buat tes identifikasi DNA. Dia nggak mau ngasih karena dia bilang habis hair transplant. Katanya takut merusak. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, dia kayak kena tekanan darah tinggi, nggak bisa datang. Tapi let's say tentang hair transplant excuse ini yang dia nggak mau diambil rambutnya. Hari ini kan dia menjadi mang gitu, kemarin kan ya, itu dipotong rambutnya semua. Ya. Kadang itu nggak masuk akal. Ya. Bener, I don't know. Nah, terus perihal katanya Teng Monida pas jatuh itu kan dia tenggelam ya, nggak bisa renang. Terus yang aku lihat bahwa dia sempat ada renang sama anaknya. Iya, ibunya Ibu Pandya bilang Teng Monida itu adalah orang yang jago berenang. Jadi nggak make sense kalau alasan dia nggak bisa berenang. Nah, kalau menurut analisa aku sih, kenapa Teng Monida itu memang kita nggak bisa menutup mata. Hasil otopsi sudah mengatakan bahwa ada pasir di paru-parunya. Itu menunjukkan bahwa dia tenggelam betul ya. Tapi yang menyebabkan dia itu tenggelam, apakah karena lukanya dia saking pingsan, sudah pingsan, jadi sudah nggak bisa lagi berenang. Tapi kalau alasannya karena kemampuan dia renang, kayaknya nggak mungkin. Pasti ada faktor yang lainnya. Oke. Nah, menurut Mas Anjas, yang Mas Anjas tahu, aku sih nggak berani ya untuk melihat secara total apa aja. Aku udah lihat itu, karena aku harus bahas itu sama Dokter Hasri. Aku nggak berani jujur, karena aku tipe orang yang kadang suka mimpi gitu loh, mimpi sampai ke bawah-bawah. Nah, lukanya aku melihat sih di bagian muka, yang satu mau keluar di bagian matanya ya. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan, kan yang mata sebelahnya itu menutup bengkak atau karena keluar? Aku juga belum tahu ya. Oh, oke. Nah, terus apa aja Mas? Luka di bagian paha ya, paha kiri. Paha kanan ya, yang 30 cm itu. Oh, itu yang sampai kelihatan tulangnya ya?
Ya, Iya, oke. karena dalam banget. Terus apa Oke. lagi? Terus juga punggung tuh ada biru-biru, tapi itu katanya adalah kata otopsi yang pertama adalah karena efek kotoran di Sungai Chao Phraya yang kita nggak percaya masyarakat Thailand lagi di tunggu lagi. Habis itu adalah luka di kepala biru-biru juga. Terus juga ada luka di leher. Orang menduganya adalah karena mungkin cekikan dan sebagainya, tapi sama dibilangnya karena kotoran di Sungai Chao Phraya. Terus di biru-biru yang mata ini adalah biru bengkak banget di pipi ya, bengkak. Terus juga di pergelangan, terus juga ada di gigi, terus sama di lutut. Itu ada di video-videoku Jadi semuanya. banyak ya. Iya, ada 19 sampai 20 titik luka. Nah, oke, buat kalian yang penasaran, Capcus, lihat Iya. detailnya, prosesnya, karena partnya banyak ya Mas ya yang Iya, Mas share. banyak Sampai karena berapa part? ini saat kita buat video ini sudah ke 24. 24 guys. Jadi detail-detailnya kalian Iya. boleh lihat di YouTube-nya Anjas di Thailand. Thank you. Nah, terus aku pengen nanya juga mengenai orang-orang yang laki-laki ya, laki-laki yang tiga. ada di speedboat itu. Kan katanya setelah kejadian itu mereka nggak bisa dihubungin, bener ya? Betul. 1 kali 24 jam. Bahkan Nggak cuma laki-lakinya semuanya. semuanya iya, semuanya. Terus mereka sempat ketemu di salah satu rest area atau Iya, SPBU ya, kalau di SPBU Indonesia. untuk menyamakan persepsi, diduga ya. Iya, karena itu rekamannya itu bocor dari, karena kan kita di Sungai Chao Phraya itu kota ya, pusat industri, Iya. pusat macam-macam lah Iya, itu. semuanya. Banyak orang punya CCTV di sana. Ini muncul karena ada CCTV yang menunjukkan, sudah disita sama kepolisian ya CCTV-nya, di jam 2 pagi itu terekam ada 4 pria dan 2 wanita. 3 pria adalah Por, Robert, dan juga Job. Yang 2 wanita adalah Sen dan juga Gatrik. Satu ini siapa? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa setelah selesai dari kan pada saat mereka kecelakaannya dalam tanda kutip ya, itu kan mereka nelpon bantuan SAR. Pada saat mereka sampai ke dermaga itu sudah diserbu sama wartawan. Pada saat mereka tiba itu sudah diserbu sama wartawan. Makanya kalau kamu cek juga foto-foto ada kayak di 4 saksi, di Por, Robert, dan semuanya kecuali Gatik ya, itu ada bekas cakaran di tangan, aku tahu, ya, di aku sini. Tapi itu sudah dikonfirmasi sama tim penyidik, hasil visumnya adalah luka yang lama. Tapi netizen nggak percaya. Tapi ya suka nggak suka itu sudah hasil resminya di otopsi pertama. Memang benar itu adalah yang terjadi salah satu BAP-nya. Oke. Nah, aku juga merinding ya pada saat aku ngelihat mantan suaminya sama Iya. pacarnya itu pelukan ya di saat di rumah duka. Sentimental ya. Iya, itu aku melihatnya, aduh, benar-benar mengharukan banget. Walaupun keadaannya sudah divorce ya, tapi aku percaya Temonida ini adalah orang yang baik, dikelilingin dengan orang-orang baik juga gitu. Makanya pada saat melihat foto itu, message-nya itu sampai banget ke kita yang nonton. Betul. Gitu. Apalagi si siapa mantan suaminya itu kan kadang mungkin ngerasa bersalah karena Temonida tuh depresi ya, salah Karena satunya karena dia, dia iya, juga kan. betul. Abis itu ditambah lagi ayahnya meninggal dunia gitu. Jadi bertubi-tubi. Bertubi-tubi akhirnya si Berk datang. Nah, pada saat ayahnya Tengmo ini meninggal dunia, jadi ayah Tengmo dan Temonida itu tinggalnya di rumah yang sebelah-sebelahan. Jadi sebelah-sebelahan. Pada saat setahun lalu ayahnya meninggal, dia pindah ke rumah ayahnya sebelahnya, kemudian Gatik beserta anaknya itu tinggal di sebelahnya. Dan setelah kejadian kecelakaan ini, ibunya Temonida, Ibu Panida itu mengusir kedua orang tersebut. Si Gatik dan juga anaknya. Jadi rumahnya sekarang keduanya kosong. Dan semua harta dari Temonida, diambil? ya otomatis secara hukum adalah lari ke ibu kandung. Itu adalah secara hukumnya. Aku dengar juga bahwa pada saat anaknya sudah diketahui meninggal, katanya ibunya sempat langsung ambil perhiasan dan dipakai di rumah duka. Oh really? Iya. Aku malah baru tahu ini. Ini aku udah Wah. dengar, translator aku juga cerita, terus Oke. sempat nunjukin fotonya juga bahwa ibunya katanya pakai berlian, tas Ya. yang suka dipakai sama Temonida, terus barang-barang brand itu semua dipakai. Ya memang Ibu Temonida ini memang unik ya menurut aku ya. Selalu ngomongin uang, apalagi pada saat menjelaskan di media massa. Kenapa ibu itu menginginkan 30 juta baht, sekitar 13 miliar. Penjelasan dia adalah karena kalau Temonida hidupnya sekitar 30 tahun lagi. Dan 1 tahun anggap aja dia dapat 1 sinetron. 1 sinetron paling nggak dia dapat 1 juta baht. 1 juta kali 30 juta baht. Makanya saya minta uang 30 juta baht.
Makanya ini kan jadi masa ibu, iya itu adalah masyarakat Thailand yang berpikir ibu ini kenapa kok mikirin duit mulu, padahal waktu kecil juga absen dari hidupnya Teng Monida. Betul. Sekarang juga oke. Ya. Seperti itu. Ada di Indonesia yang kayak gitu. Sempat viral juga. Nah, oke. Kita langsung bahas mengenai Bert, yaitu pacarnya Teng Monida. Jadi Bert ini juga sempat nggak nyangka dan nggak percaya bahwa itu adalah Teng Monida pada saat diketemukan ya. Karena kan mukanya yang hancur, Parah, tidak ya. dikenali, terus badannya bengkak, besar, dikarenakan tenggelam sudah berapa hari gitu. Akhirnya diketahui dari tatonya, ya tato yang ada di punggungnya. Kalau yang pertama kali mengidentifikasi itu adalah kakaknya Teng Monida. Jadi pada saat evakuasi sudah selesai, 2 hari kemudian baru ditemukan. Tim evakuasi itu ngebawa jenazah Teng Monida ke rumah sakit polisi di sini. Yang mengidentifikasi adalah kakaknya terlebih dulu. Nah kakaknya baru mengenal, oh ini adalah Teng Monida secara benar. Gitu. Itu adalah keterangan dari penyidik bagaimana memastikan bahwa dia adalah Teng Monida. Oke. Nah, oke guys, jadi ini kita bakal lanjut lagi ceritanya. Jedah dulu, jadi kalian tetap tungguin part 3 dari cerita Teng Monida. Bye guys. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.